Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali di acara podcast Bukti Buka Hati. Kita bertemu kembali dengan satu rekan gitu ya, yang juga melayani bersama-sama dengan kami di lingkungan Gloria Kota Satul, yaitu penginjil Yeskil. Apa kabar Yeskil? Ya, shalom Pak Lim, ketemu lagi. Ya. Baik, puji Tuhan. Senang bisa melayani dan sharing dalam podcast lagi ya. Terima kasih loh engkau berkenan hadir kembali loh ya, dalam berbincang-bincang untuk podcast daripada Bukti ini. Ya. Nah sekarang kita akan bicara soal satu bentuk pelayanan, yaitu bagaimana spiritualitas di era digital gitu ya. Saya masih ingat begini, gereja ini kan tidak terlalu aware sebelumnya gitu ya. Pas masuk masa COVID gitu ya, tiba-tiba kan pelayanan itu kan berhenti dalam pengertian onsite gitu ya. Nah, kan harus dipikirkan gimana pelayanan gereja bisa berlangsung, spiritualitas jemaat bisa terpelihara gitu ya. Dalam arti karena penggembalaan walaupun secara online. Nah, disitulah maka gereja kan sebagian memang ya kagok-kagok dalam pengertian nggak terlalu siap, tapi sebagian juga sudah dengan alat yang ada mereka jauh lebih siap. Nah, saya tak tahu Pak Yeskil lihat nggak apakah digital pelayanan digital yang berkaitan dengan pertumbuhan spiritualitas itu dimulai pada masa itu atau jauh sebelumnya gitu? Jadi gini sih Pak Lim, kalau menurut saya sebetulnya distraksi pertumbuhan spiritual di era digital itu nggak cuma dimulai pada saat COVID. Dan COVID itu sebetulnya adalah kesempatan di mana hal itu dipercepat. Jadi orang-orang yang tadinya mungkin nggak melek digital ya, khususnya usia-usia lanjut tuh jadi sebelumnya kurang tahu lah tentang digital. Tiba-tiba semua orang terpapar digital dan ya mereka terpengaruh. Tetapi sebetulnya kalau ngomong soal hal itu ya, bagi generasi muda gitu ya, bukan dimulai pada saat COVID sebetulnya, tetapi pada saat di mana ya era-era smartphone itu mulai berubah ya, dari zaman dulu yang cuman bisa buat SMS, telepon, terus kita cuman kadang-kadang dulu hiburannya di handphone cuman radio gitu kan ya, bisa pakai headset. Tapi sekarang ada games segala macam-macam. Jadi itulah sebetulnya momen di mana apa yang ada di TV itu kita bisa bawa ke handphone. Zaman YouTube itu berarti jauh sebelum COVID. Nah itu yang kemudian membentuk atau menghambat pertumbuhan spiritual kita karena era digital yang semakin menekan manusia, kira-kira seperti itu. Mungkin awal-awal ketika ada smartphone gitu ya, sebelum masa COVID itu ya, pelayanan digital itu mungkin lebih banyak diarahkan hanya sekedar posting atau forward ayat-ayat Alkitab lah mungkin gitu ya, atau renungan singkat gitu ya. Betul sih, kira-kira hampir bisa dikatakan seperti itu. Walaupun memang ada beberapa gereja yang cukup advance, sebetulnya sama dengan gereja kita ya, Pak, kan sudah merecord atau ibadah online itu recording ibadahnya atau khotbahnya kan sudah dari lama, jauh lama sebetulnya gitu ya. kan. Tapi memang tidak sekreatif dan semenarik sekarang. Jadi dulu cuma sekedar memindahkan atau mendokumentasikan segala sesuatu. Tetapi kalau sekarang kan banyak yang ibadahnya atau kreativitas ibadahnya atau kreativitas pelayanannya semua dilakukan lewat media sosial, internet dan lain sebagainya. Kalau dulu mungkin sekedar cuman ya udahlah di record atau didokumentasikan lah, kira-kira seperti itu. Oh iya, dulu dalam bentuk dokumentasi yang kemudian mungkin diposting, kira-kira begitu lah ya. Nah, saya masih ingat waktu awal COVID gitu ya. Ini kan termasuk di lingkungan gereja Gloria lah. Waktu itu kan lockdown, lalu kita ibadah itu kan harus minggu lepas minggu harus berlangsung. Lalu waktu itu kan harus meng-create satu ibadah yang kira-kira jemaat secara online gitu ya, secara digital itu bisa ikuti dari rumah gitu ya. Khotbah nggak ada, audiennya nggak ada dan seterusnya. Waktu itu juga agak sedikit kagok. Jadi rohaniawan itu juga merasa siapa yang mau khotbah ini? Karena kan audiennya nggak ada, kita khotbah sama siapa kira-kira ini ya. Nah bentuknya itu tetap seperti satu ibadah resmi gitu. Ngalami nggak? Sama sih Pak, sebetulnya semua gereja pada masa itu memang mau nggak mau beralih daripada yang biasa jadi online. Ya memang bagi kita pribadi ya, berkhotbah di depan orang-orang, nggak ada orang di depan, nggak ada orang itu agak berbeda ya tantangannya. Karena gini, mungkin ya waktu kita khotbah sekalipun kita udah buat persiapan, ya, tetapi cuma di depan kamera kita tuh takut karena
pertama nggak ada yang diajak komunikasi, jadi kita nggak biasa sebetulnya ngomong kepada diri kita sendiri atau tidak ada orang terus ajak ngomong gitu. di satu ruang kosong gitu lah. Ya kosong, jadi ada rasa ya nervous sebetulnya. Terus karena kedua, pertama soal tadi ya, kita walaupun sekalipun kita hafal teksnya, nggak ada yang kita ajak komunikasi sebetulnya. Terus kedua, kadang-kadang adrenalin itu ya, karena banyak orang itu membuat kita lebih hafal tentang teksnya dan lain sebagainya. Sedangkan begitu nggak ada siapa-siapa kita langsung bingung. Ini ngomong apa lagi setelah ini? Nggak ada orangnya, kita nggak ada yang kita lihat juga matanya orang dan lain sebagainya. Jadi rasanya aneh buat kami ya Pak. Sebetulnya yang nggak biasa ngomong kepada yang bukan orang agak susah. Mungkin kalau orang yang biasa jadi penyiar radio gitu ya, atau sering recording sendiri untuk media sosial mereka dan sebagainya mungkin lebih gampang. Tapi buat saya pribadi waktu itu mengalami dan susah sebetulnya. Susah sekali. Nah, saya masih ingat itu. Waktu itu saya diminta, itu minggu pertama lockdown itu saya yang khotbah pertama gitu loh. Wah itu susah minta ampun ya. Nah sekarang kan kita boleh bilang penggunaan digital kan sudah boleh bilang sangat masif dan sangat marak lah gitu. Tantangan apa itu ya? Kita ketika adalah dalam era ini kita membangun spiritualitas daripada umat gitu. Ada pertama ini sih paling. Saya mau ajak dulu jemaat-jemaat kita ya untuk melihat dulu. Pertama tantangannya adalah di dalam beribadah. Ya, yang paling pertama seperti yang tadi kita bahas di awal. Banyak orang-orang mungkin ya yang lebih senang atau menikmati ibadah dari rumah gitu ya, ikut ibadah doa dari rumah dan lain sebagainya. Itu tantangan pertama. Itu yang paling sederhana ya paling. Itu yang paling sederhana. Yang kedua, di dalam ruang ibadah pun sendiri ya. Sekarang orang-orang pakai Alkitab, berapa banyak yang bawa Alkitab ke gereja? Rata-rata bawa handphone, bawa tablet. Terus kemudian waktu diminta untuk baca Alkitab, kita baca Alkitab. Kemudian tapi ada distraksi yang lain kan, entah game yang sederhana, terus kemudian ada chat daripada orang. Kita sendiri hamba Tuhan pun kadang-kadang ya di dalam gereja ketika kita tahu nih ada rekan di dalam pelayanan di konteksnya, lagi ibadah, terus tanya, nanti ini setelah ini seperti apa, terus persiapan untuk ibadah selanjutnya seperti apa. Kadang-kadang kita terpancing juga untuk ayo balas lah karena ini penting kan. Ya ini distraksi yang kita dapatkan pada waktu kita menggunakan gadget lah katakanlah gitu ya. Karena kan Alkitab juga digital semua di dalam di situ ya. Bahkan schedule pelayanan kita atau apapun juga semua ada di situ gitu ya. Akhirnya kan terdistraksi di situ. Itu mungkin tantangan utama lah ya. Saya melihat begini, terutama ngomong dalam konteks COVID di Indonesia gitu ya. Pada masa COVID kita kan cenderung waktu itu kan gereja itu mendorong supaya tetap ibadah tapi online. Setelah pasca COVID, gereja itu kan mengajak umat balik lagi ke gereja, artinya secara onsite lah. Itu juga sulit itu loh, awal-awal gitu loh. Dan bahkan sampai hari ini nggak banyak sih, sebagian kecil itu sudah kayak terbiasa. Gimana ngatasi tantangan kayak begini? Mereka tetap ibadah di rumah. Memang kalau sudah lama gitu ya palingnya, memang agak itu susah. Kan hampir 3 tahun itu. Ya betul. Makanya karena gini, kan saya baca buku ya, buku Kristen yang namanya Analog Christian. Jadi karena zaman sekarang itu orang-orang Kristen sebetulnya dibilang digital Christian misalnya. Ya, bukan analog lagi lah ya. Digital Christian itu maksudnya apa-apa pelayanan spiritual itu digital. Makanya kenapa tadi saya bilang itu baru awal misalnya. Itu salah satu tantangannya dalam ibadah. Di dalam dunia kita sehari-hari dulu ya orang ya, mungkin saya masih ingat papa mama saya dulu ya, kalau pagi mereka bisa saat teduh dengan lagu, diputar kaset, terus kemudian baca Alkitab, gitu doa bersama-sama. Sekarang anak-anak muda renungan itu bisa lewat handphone, dan mungkin ya karena banyak sekali gangguan di dalam handphone, gadget-gadget mereka, akhirnya mereka susah juga untuk membangun waktu saat teduh bersama dengan Tuhan, karena begitu dari awal begitu buka handphone notifikasinya langsung ayo gamenya disusul lagi, kejar poinnya dan sebagainya, akhirnya orang langsung ke sana. Itu satu kan. Tapi kalau ngomong soal bagaimana cara menarik ya, memang sama sih di buku itu, di buku yang namanya Analog Christian itu saya baca gini. Dulu orang-orang itu tidak comfortable dengan dunia digital. Karena mereka ngerasa bahwa itu semuanya bukan asli, fake dan sebagainya. Sekarang kalau kita membandingkan ya, di gereja itu ketemu orang. Kita orang, kadang-kadang ada beberapa orang yang introvert. Terus begitu ketemu orang disapa. Mending kalau disapanya oke. Kadang-kadang kita ditanyain sesuatu yang cukup dalam gitu. Apa kabar, gimana kerjaanmu dan sebagainya. Mereka rasanya karena mereka udah terlalu lama membangun. Tidak terlalu nyaman ditanya lah. Nah betul, akhirnya mereka ngerasa daripada, makanya dulu yang tadi awkward itu sekarang kebalik. Kalau buku Analog Christian itu bilang, mereka sekarang merasa dunia yang real itu terlalu gak nyaman, awkward sama membosankan musuh. Jadi akhirnya dia memilih untuk jalan keluarnya
ke hal itu. Nah, makanya itu kenapa di gereja sebetulnya bukan harus membuat acara yang menarik ya, tetapi mungkin bisa menawarkan sesuatu yang tidak ditawarkan oleh media digital untuk mereka bisa datang kembali. Kalau cuma sekedar ibadah datang, bahkan acaranya semeriah apapun saudara ya, kita bisa lihat juga di YouTube sebetulnya. Tapi apa yang nggak ada di dalam YouTube yang bisa ada di sini? Misalnya ya kedekatan secara personal, ngobrol, perhatian, kasih, bisa bersama-sama mungkin sama-sama kelompok kecil saling mendukung, saling memeluk kalau ada yang sakit dan lain sebagainya, ada yang sakit hati atau apa dan lain sebagainya. Mungkin di situ itulah yang sebetulnya mungkin harus ditawarkan, bukan cuma sekedar kemasan khotbahnya, kemasan ibadahnya juga. Karena itu bisa dilihat di YouTube, tetapi komunitasnya, kebersamaannya, kegiatan-kegiatan mungkin yang lain yang mungkin bisa membuat rasa bahwa di media sosial kita nggak mungkin bisa menemukan hal ini. Mungkin ya gitu, gereja harus memikirkan lebih banyak. Nah ini kan satu era yang boleh dibilang kan kalau menurut hemat saya itu kan nggak bisa dihindari. Betul. Nah dunia kan terus berjalan dengan perkembangan teknologi digital yang mungkin juga beberapa dekade kita sulit bayangkan. Tapi kan sekarang sudah hadir gitu. Lalu sekarang peluang gereja gitu ya, bagaimana memanfaatkan digital yang ada gitu ya, memaksimalkan penggembalaan dan pertumbuhan kerohanian itu menurut hemat penginjil gimana ini? Mungkin ya itu kembali lagi ya, kita bisa memanfaatkan media sosial dan sebagainya untuk memberikan pertama ya sarapan-sarapan rohani. Makanya kenapa di gereja kita sebetulnya kan kita mengerjakan beberapa hal, contohnya seperti reflect yang setiap hari kita bisa dengar untuk membantu mereka. Maksudnya gini, rasanya mungkin aneh ya zaman sekarang nyetel CD atau kaset misalnya, terus kemudian nggak ada juga, sudah nggak ada playernya. Dulu mobil ada, sekarang sudah nggak ada semuanya. Terus baca Alkitab terus berdiam merenung itu mungkin rasanya aneh. Nah karena itu kenapa gereja sekarang menurut saya harus secara aktif mendatangkan diri kepada mereka lewat gadget-gadget mereka. Makanya kenapa sekarang kan kalau kita lihat ya, bahkan di STT Saat pun ya ada kan halo konselor. Jadi kalau mau konseling nggak perlu datang ketemu orang, bisa langsung dah. Sebetulnya itu yang bisa kita lakukan di dalam gereja ya, supaya melalui media digital ini kita ambil positifnya dan kita bisa pakai untuk menjadi berkat bagi yang lain. Sehingga lingkup pelayanan itu bisa lebih luas. Pasti lebih luas, betul. Sehingga penjangkauan itu juga tentunya lebih tidak dibatasi loh oleh tempat lagi kan gitu ya. Betul. Ini sebetulnya kesempatan yang betul-betul besar sebetulnya sama gereja, karena kalau saya pribadi ya, misalnya waktu saya nulis skripsi, saya bilang kan saya nulis juga tentang pelayanan digital. Salah satunya adalah pada waktu itu kan Tuhan itu meminta kita untuk pergi menjadi saksi Tuhan baik di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ke ujung bumi itu sekarang bukan cuma ngomong soal apa yang ada di dalam fisik ini, tetapi juga media sosial. Jadi itu ujung bumi, karena kita tahu loh banyak sekali anak-anak muda yang mungkin mereka nggak punya hidup di dunia real, tapi mereka ada hidup di dunia digital. Bagaimana mencapai kehidupan mereka? Ya lewat digital juga. Makanya menurut saya waktu itu saya baca dari buku salah satu surveinya Barna Risa, generasi Z namanya Gen Z, itu ngomong soal gimana caranya gereja melihat bahwa ujung bumi itu bukan ngomong soal yang ada sekarang, tetapi sampai ke media sosial dan gadget mereka. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang kan memang pelayanan itu kan banyak, kalau di gereja tertentu itu kan sangat berfokus dengan hamba rohaniawannya lah gitu ya. Sebagian rohaniawan memang suka dengan pelayanan-pelayanan yang katakanlah digital gitu ya. Dan sebagian kan tidak terlalu suka juga. Nah saya tidak tahu katakanlah di STT sekarang gitu ya, apakah ada mata kuliah khusus gitu ya yang berkaitan dengan pelayanan digital gitu lah. Menurut hemat penginjil kita, selama yang kita tahu itu sebenarnya di dalam kurikulum STT itu, ini ada dirancang nggak ada mata kuliah khusus misalnya ya, yang memang mempersiapkan lulusannya itu kalau nanti terjun di ladang pelayanan, dia juga siap dengan pelayanan digital ini gitu. Mungkin saya nggak spesifik ya paling kepada satu institusi tertentu, tapi waktu dulu sempat cari-cari sekolah-sekolah teologi di Indonesia, sebetulnya banyak setelah COVID itu banyak sebetulnya STT baik di Jakarta, di Malang atau beberapa STT yang lain mulai memasukkan mata kuliah pelayanan dalam era digital itu di dalam kurikulumnya. Bahkan kalau kita lihat juga, kalau nggak salah kan Saat punya Saat online course itu ya, mereka masukkan juga bagaimana pelayanan digital. Dan kemudian kalau saya sharing kepada anak-anak seminari yang zaman sekarang, banyak tugas-tugas mereka
itu dibuatnya bukan cuma paper. Nah dulu waktu zaman saya itu cuma paper, Buset. Jarang yang ada sesuatu yang bisa di-sharingkan di media sosial. Sekarang saya lihat kalau Pak Lim cari ya, atau saudara cari di YouTube, banyak loh ternyata anak-anak STT dari sekolah teologi bermacam-macam yang mereka posting proyek tugas mereka, misalnya drama tentang film, tentang short movie tentang iman Kristen dan sebagainya, masuk di situ. Dan ketika saya baca di bawahnya tulisannya ini untuk tugas mata kuliah tertentu dalam sekolah teologi. Jadi bagi saya pribadi sekolah-sekolah teologi mungkin merasa bahwa kelihatannya perlu untuk membekali hamba Tuhan melayani di media sosial atau lewat alat digital supaya bisa menjangkau, karena memang zamannya sekarang apalagi setelah COVID itu dipercepat, orang-orang sendiri membutuhkan juga pelayanan melalui media tersebut kira-kira. Nah, di era yang demikian gitu ya, saya nggak tahu bagaimana kita bisa memantau lah, katakanlah ya, sehingga spiritualitas daripada umat itu ya tetap terjaga, terpelihara dengan baik. Kalau kita katakanlah manfaatkan pelayanan secara digital, salah satunya platform Zoom katakanlah gitu kan, kita kan sebenarnya nggak tahu dia itu sebenarnya ikut apa enggak gitu loh. Dia mungkin ya buka, kita tahu ada pasang fotonya dia, wajahnya dia gitu ya, ada namanya di situ. Tapi sebenarnya dia ada di situ kan kita juga nggak tahu gimana menurut penginjil Yeskiel. Ya memang sulit ya, untuk ini adalah salah satu mungkin ya sesuatu yang negatif yang sangat sulit untuk diselesaikan ya. Gimana caranya mereka itu bisa kita pastikan bahwa mereka bertumbuh ketika mengikuti hal itu. Susah ya, sekalipun pakai Zoom ya. Karena gini, gereja itu kan sifatnya pelayanan. Jadi nggak bisa kayak sekolah yang harus nyalain kamera. Kalau nggak nyalain kamera akan dianggap nggak hadir. Terus kemudian absensinya dianggap alfa dan sebagainya. Memang sulit. Mau nggak mau memang apa yang kita bisa lakukan justru sebaliknya. Jadi kita harus merangkul orang itu bukan lewat media sosial, tapi justru kita datangi. Sekalipun mereka ada di media sosial, tetapi kita juga harus pastikan, karena gini, contoh ya, kita punya aplikasi Gloria, Busa. Yeah. Aplikasi Gloria itu sebetulnya bagi orang tertentu, kita harus login kan, bikin account, login, terus kemudian di situ kita ada Lexio Divina, ada perspektif, renungan dan lain sebagainya. Sebetulnya setiap orang yang jemaat-jemaat Tuhan itu yang ngeklik entah Lexio Divina atau renungan itu, sebenarnya kita tahu siapa yang udah lagi buka atau sudah buka atau nggak buka. Cuma masalahnya kembali lagi, buka itu kita juga nggak bisa pastikan apakah dia baca atau cuma dibuka toh. Iya. Jadi memang bagi saya pribadi, kembali lagi, saya waktu itu baca bukunya J. Kim itu, yang Anal Christian, mereka bilang antidote-nya, penawarnya untuk kehidupan yang sudah berdarah daging di media digital ini adalah yang melakukan sebaliknya apa yang ada di media sosial. Jadi kita mungkin lebih banyak berkunjungan kepada orang-orang yang sudah lama kita nggak yang lihat, padahal cuma mereka bilang saya datang kok lewat YouTube, saya lihat kok lewat Zoom atau apa dan lain sebagainya. Sehingga solusi satu-satunya sebetulnya bukan video call mereka dan sebagainya, tapi justru kunjungi, datangi, ngobrol langsung dengan orang itu. Memang berat tantangannya karena kita harus menyesuaikan waktu dengan jemaat dan lain sebagainya, tapi mungkin itu ya, karena J. Kim itu ngomong antidote itu bukan sesuatu yang ada digital kalau kita mau tarik balik atau mau memastikan, tapi kita harus melakukan sesuatu yang kebalikan daripada yang mereka rasakan di media digital. Nah, di dalam kita memahami pertumbuhan spiritualitas lah, salah satunya kan kita mesti ngomong soal fellowship-nya gitu ya, katakanlah persekutuannya atau koinonianya gitu kan. Nah, kalau kita ada dalam dunia digital, rasanya untuk mencapai tahap ini kan kesulitan dong. Apa nggak begitu? Iya betul. Memang sulit kalau saya pribadi. Sehingga dimensi yang kita katakanlah koinonia itu kan boleh bilang tidak terbangun. Padahal kalau kita lihat di gereja mula-mula, dimensi koinonia itu kan sangat kuat sekali gitu loh. Betul. Kalau saya pribadi ya, saya merasa kalau soal koinonia itu keterlibatan antara orang-orang lain dalam satu persekutuan bersama-sama, karena itu kan koinonia ngomong soal itu ya. Sebetulnya itu sudah terjadi sebelum era digital juga kalau menurut saya, karena banyak juga orang-orang Kristen kan yang datang ke gereja terus kemudian bahkan nggak ikut, ya udah selesai gereja pulang. Datang pokoknya setor muka lah istilahnya. Sekarang saya pulang, sekarang tambah parah. Tidak ingin terlibat doh ya. Ya sekarang kan tambah parah ya, memang ya jalan satu-satunya memang kayak itu. Kita harus cari penawar dengan cara ya datang secara langsung. Kalau bagi saya pribadi kelihatannya cukup sulit sih kalau ngomong soal ya udah kita kunjungi, karena dulu kita pernah juga menjalani pelayanan kunjungan online, misalnya lewat WA, video call dan sebagainya. Tapi ya nggak bisa menjamin juga. Ya, waktu masa COVID memang perkunjungan kita ini kan di gereja lah ya. Kita semua hamba Tuhan dapat list gitu loh.
selama seminggu ini kamu harus sapa siapa, Ya, betul. baik lewat WA video call WA ataupun lewat Zoom gitu yang kita adakan gitu ya. Ya, tapi kan sekarang kan setelah masa itu berlalu, saya rasa kalau pakai WA video call gitu ya, video call atau apa, saya rasa nggak tahu ya. Saya sebenarnya lebih seneng ya hadir secara fisik, ketemu di mana atau ke rumahnya gitu. Ya, memang harusnya seperti itu sih sebetulnya. Kan kalau enggak kita ya gimana caranya, kan spiritual itu bukan cuma dibangun cuma diri kita sendiri, tetapi saling membangun dengan yang lain. Kalau kita nggak mau datang memperhatikan juga, maksudnya gini, ini bukan cuma ngomong soal hamba Tuhan ya maksudnya. Ya. Jemaat-jemaat yang lain juga, kita kalau mau merindu jemaat-jemaat kita balik ya, bukan cuma minta kepada hamba Tuhan untuk ayo kita kunjungi, tapi kita juga sama-sama secara aktif. Maksudnya sesuatu mungkin ada orang-orang tertentu yang kita nggak bisa lihat. Ya bagi jemaat-jemaat Tuhan yang melihat, mereka juga bisa sama-sama berpartisipasi untuk. Padahal pertumbuhan itu salah satu dimensi koinonia. Itu kan kadang-kadang kita ngomong begini, ayo ibadah, saya ibadah Muse, saya hanya lewat YouTube katanya. Lah akhirnya kan dimensi ini tidak tercapai toh ya. Ya, betul. Nah, membangun kesadaran bagi jemaat yang demikian itu gimana supaya mereka juga boleh melihat bahwa pertumbuhan spiritualitas gitu ya. Salah satu yang penting itu adalah bukan sekedar kita artinya ngikuti liturgi rangkaian ibadah lewat YouTube itu kita sudah cukup, tapi ada satu dimensi yang kita katakan koinonia itu, fellowship dan persekutuan itu harus terbangun gitu. Nah, membangun ini sulit enggak supaya umat itu punya kesadaran lah katakan gitu. Sulit saya bilang musik. Kenapa sulit? Karena kesadaran itu bukan dari kita, bukan kita yang memaksakan, tetapi harus dari pribadinya. Mau kita ngasih tahu terus dan lain sebagainya, tapi kalau mereka sendiri punya pemikiran yang berbeda kan kadang-kadang susah ya. Maksudnya gini, ngatur orang lain itu paling susah sebetulnya musik. Makanya kenapa saya bilang tantangan ini sulit. Apakah mungkin bisa? Mungkin yang pertama memang ya pasti satu minta pertolongan Roh Kudus ya untuk bisa, karena yang bisa menggerakkan hati orang bukan kita ya paling, tapi sebetulnya Roh Kudus sebetulnya. Oh iya. Dan mungkin kebutuhan akan spiritualis yang lebih dalam, bukan cuma sekedar ngomong soal apa yang ada di dalam media digital gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Efesus 5 kan ngomong seperti ini ya. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi memang kita cuma bisa menghimbau kepada jemaat-jemaat, ayo jadilah bijaksana, jangan serupa dengan dunia ini, carilah sesuatu yang nilainya kekal dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi, keputusannya ada di pribadi itu, dan yang bisa mengubah hatinya itu cuma Roh Kudus. Jadi ya memang perlu, kenapa kita dalam doa-doa itu mendoakan jemaat-jemaat kita yang dalam pergumulan ini secara khusus. Nah, ketika kita sekarang sudah ada di era yang demikian gitu ya, disiplin apa yang harus kita lakukan gitu ya, secara praktis lah, sehingga kita bisa memanfaatkan semua perangkat digital yang kita mungkin punya gitu ya, dan secara spiritual juga kita bisa bertumbuh gitu loh. Rangka-rangka praktis atau disiplin apa yang perlu kita lakukan? Mungkin saya sharing dikit ya Mas ya. Waktu itu saya adalah orang yang juga sebetulnya sama gadget tuh cukup adiktif ya Mas, sebelum masuk sekolah Alkitab ya. Tetapi di sekolah Alkitab itu Mas, saya yang waktu itu ada satu ketakutan. Saya ngerasa bahwa dunia saya banyak kan di gadget. Di situ ada saya dapat hiburan, lewat YouTube dan lain sebagainya. Saya punya games, saya bisa belajar segala sesuatu. Nah, ketika saya masuk seminari itu dicabut. Maksudnya dalam tanda petik dibatasi lah, paling tidak lah ya. Boleh dipakai di kamar kan. Iya. Jadi apa namanya? Tapi di situ sebetulnya kesempatan saya betul-betul bisa kembali lagi dalam tanda petik kepada kehidupan yang sebelumnya. Di sana saya bisa menikmati waktu saat teduh tanpa diganggu dengan gadget dan lain sebagainya. Nah, bagi saya pribadi mungkin solusinya bagaimana kita mendisiplinkan rohani kita, mungkin ya itu. Ketika kita bangun pagi, contoh ya bagi jemaat-jemaat Tuhan, ya jangan pernah dulu pegang handphone, atau handphone itu taruhlah di tempat yang susah untuk kita jangkau sebelum kita selesai segala sesuatu, saat teduh bersama dengan Tuhan dan lain sebagainya baru. Tapi memang tantangannya satu lagi, banyak yang pakai gadget untuk saat teduh. Jadi kembali lagi ya, mungkin ya selama saat teduh di offline kan, atau mungkin kita biasakan sebelum tidur matikan wifi di rumah supaya ketika kita bangun handphone kita itu tidak terkoneksi dengan internet ya. Karena kan yang jadi masalah kadang-kadang bukan cuma handphone ya, tapi koneksinya, muncul notifikasi dari aplikasi macam-macam, YouTube, dari aplikasi-aplikasi kesukaan kita dan lain sebagainya. Akhirnya itu yang mendistraksi. Jadi kita harus mungkin
tarik diri sejenak. Kalau dulu di saat saya waktu sekolah di saat itu kan kalau kita di seminari memang ada disiplin atau aturan main yang dibikin sedemikian rupa sehingga mau tidak mau kan dalam tanda petik memaksa engkau dan saya untuk taat. Betul. Ya tak? Ya, betul. Bahkan sebelum katakanlah di era digital semarak seperti ini, dulu di seminari kita mau nonton TV aja, nyalakan TV loh. Itu jam tertentu aja. Memang di asrama ada TV, tapi kan nggak bisa setiap saat dinyalakan gitu loh. Memang betul Musa. Jadi perbedaannya adalah ketika di seminari sama orang-orang yang tinggal secara bebas di luar adalah bagaimana caranya kita mendisiplinkan diri sendiri. Makanya namanya disiplin rohani. Yang bisa membuat disiplin siapa? Kita. Disiplin rohani bisa berhasil karena siapa? Karena kita sendiri yang disiplin. Kalau kita nggak disiplin nggak bisa disebut namanya disiplin rohani. Mungkin ya saudara ya bisa pakai mungkin ya di dalam momen tertentu misalnya setelah malam atau jam-jam tertentu kita batasi penggunaan gadget kita, penggunaan media digital kita dan kita fokus kepada relasi personal. Terus kemudian mungkin di gereja juga ketika kita datang ke gereja sebisa mungkin tidak banyak interaksi dengan handphone kalau kecuali memang dibutuhkan, sehingga kita lebih banyak fokus kepada ngobrol dengan orang lain, diskusi dengan orang lain, sharing dengan orang lain. Demikian juga dengan di rumah ketika orang tua mengajar anak-anak gitu ya, mungkin dibiasakan dari anak kecil kan karena anak sekarang kan paling lekat ya, mungkin dibiasakan untuk sekarang kita lihat anak kecil itu sejak awal sudah boleh bilang itu untuk mengatasi katakanlah ya anak itu nakal atau tidak fokus gitu ya. Orang tua kan sekarang nggak mau repot. Betul. Dikasihkan gadget gitu ya, duduk tenang lu main di situ gitu ya. Sehingga orang tua justru merasa aman gitu loh. Betul. Nah, itulah yang harus dipikirkan matang-matang sama orang tua. Mungkin sekarang kita harus mulai membatasi, mengurangi dan mengatur jadwal. Saya pernah dengar sharing dari Pak Angwihai. Dia kan memang spesialis tentang hal itu ya. Dia ngomong soal di rumahnya dia itu setelah jam 9 malam dia punya settingan di internet di internetnya mereka karena dia memang pakar IT ya, supaya ketika jam 9 malam internet itu langsung keputus, jadi anak-anaknya nggak bisa punya akses, mau nggak mau dipaksakan supaya mereka punya kehidupan yang seperti itu. Susah soalnya kalau nggak usah karena gini, mungkin kita ya yang dewasa bisa disiplin, sedangkan anak-anak itu kalau kembali lagi di dalam buku Barna Research itu mereka bilang digital native. Jadi dari lahir itu langsung digital semua. Iya, karena kan orang tua nggak mau dalam tanda petik nggak mau diriwui lah istilahnya itu karena anak itu terlalu aktif katakanlah ya, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, loncat sana loncat sini. Padahal itu kan sebenarnya secara motorik itu baik. Tapi kan orang tua sekarang kan merasa itu mengganggu. Betul. Nah supaya tidak mengganggu dikasihlah satu perangkat gadget, di situ ada game-game yang sederhana gitu ya. Anak itu justru dibiasakan menghabiskan waktu senggang mereka ya main begini, termasuk ketika anak sulit makan gitu loh. Nah setelah anak itu dalam tanda petik adiktif dengan barang begini, baru kita kaget. Betul. Tapi kan kadang-kadang sudah sulit gitu. Kita mau ambil langsung anak itu nangis sudah. Ya, jadi memang betul. Makanya itu kenapa tantangannya bukan bagi diri kita sendiri yang sudah dewasa, tetapi juga orang tua buat anak-anak. Karena gini, banyak sekali kadang-kadang orang berkata bahwa gereja gak menarik sekarang. Ya. Karena anak-anak lebih suka dengan gadget dan lain sebagainya. Sebetulnya itu bukan ngomong soal gereja aja, tetapi juga peran orang tua. Kalau orang tua sendiri ya, mereka pun sudah bingung cara menarik anak-anak dan kemudian menawarkan gadget. Ya itu juga yang akhirnya kemudian mereka cari dalam kehidupan mereka dalam bergereja, beribadah, dan lain sebagainya. Makanya itu kenapa saya menghimbau sebetulnya kepada orang tua untuk memperhatikan, mendisiplin, atau membuat jadwal mungkin ya dalam hal ini. Karena efeknya juga bukan cuma di dalam kehidupan mereka loh, sosialisasi mereka, tetapi juga dalam kerohanian. Jadi sebagai saya pribadi, kita berusaha dalam disiplin, tetapi kita sebagai orang tua juga harus mendidik generasi yang nantinya kemudian juga punya spiritual yang baik, tidak terlalu terdistraksi dengan sesuatu yang ngomong tentang digital ini. Ya. Saya nggak tahu bagaimana pandangan penginjil Yehezkiel ya. Ada gereja tertentu untuk menolong jemaat mendisiplin, artinya dalam pengertian beribadah di hadapan Tuhan. Mereka sebagian gereja itu menghentikan pelayanan digitalnya dalam pengertian YouTube secara online gitu ya. Mereka berhentikan. Nah, kalaupun ada itu hanya untuk orang-orang yang mendaftar atau yang butuh gitu, dikasih kode akses. Tidak dibuka secara umum seperti yang kita kerjakan gitu ya. Nah, menurut penginjil Yehezkiel ini yang mana ini? Apakah kita menghentikan supaya dalam tanda petik memaksa mereka kembali atau kita tetap kerjakan pelayanan seperti itu?
Nah ini sebenarnya ini udah jadi pergumulan saya juga sebetulnya sejak lama yang karena pelayanan pelayanan digital ya, Ya, digital ministry. Di satu sisi memang kembali lagi buku J. Kim tadi tentang analog Christian tadi dia ngomong soal antidote tadi kan maksudnya. Di situ sebenarnya kata-katanya adalah antidote untuk membuat orang lepas dari media digital atau kecanduan digital atau spiritualitas mereka di dalam media digital itu adalah dengan undoing experience. Undoing experience maksudnya menghilangkan pengalaman yang baik dari pelayanan digital sebetulnya. Jadi bisa jadi ya mereka yang ditawarkan oleh J. Kim itu adalah memberhentikan sejenak. Tetapi bagi saya pribadi juga di satu sisi dilema Musa. Karena kadang-kadang contoh ya, kadang kita kunjungan kita kan ke jemaat. sekarang ada di era itu. Betul. Saya rasa kalau mau dihindari dalam pengertian secara total, saya rasa justru ini subjektif saya ya. Nggak terlalu tepat gitu loh. Karena gini juga Musa, saya lihat kan kadang dalam perkunjungan kita mengunjungi jemaat-jemaat yang cuma bisa tidur di kasur. Yang memang nggak punya kesempatan untuk beribadah. Nah kalau kita stop, sebetulnya kita memberhentikan juga untuk kita membekali mereka atau memberikan makanan rohani kepada jemaat-jemaat yang demikian. Dan kedua sebetulnya gini sih, ketika itu selesai bagi kita ya Musa, nggak masalah. Tapi bagi mereka sebetulnya punya kesempatan untuk melihat di tempat yang lain. Saya bukan ngomong soal kita takut kehilangan jemaat atau apa ya. Tapi ini ngomong soal kadang-kadang orang-orang tertentu dalam level kerohanian tertentu mereka tidak bisa membedakan mana yang punya pengajar yang baik dan yang enggak. Akhirnya ketika mereka lihat berpindah ke tempat yang lain terus mereka menemukan oh ini rasanya lebih menarik nih buat saya. Tapi ternyata pengajarnya tidak benar. Kita akan sulit kembali sebetulnya menarik. Jadi bagi saya dilema sih Bus. Jadi mungkin ya kalau bagi saya pribadi ya mungkin orang rekan-rekan punya pandangan yang berbeda-beda. Tapi bagi saya pribadi solusinya bukan dengan men-stop, tetapi dengan menawarkan sesuatu yang lain yang tidak bisa dimiliki oleh experience nggak bisa dirasakan di dalam YouTube, di dalam yang lain-lain. Mungkin ya kebersamaan setelah ibadah, mungkin makan bersama ini kan akan dipikirkan oleh majelis-majelis dan lain sebagainya ya. Atau fellowship kebersamaan yang tidak bisa dirasakan atau dinikmati di dalam YouTube. Kegiatan-kegiatan seperti itu. Atau mungkin kita kemas dengan lebih baik lah dalam pengertian ketika kita melayani di dunia digital sehingga ketika mereka terlibat di dalamnya itu memang kita juga layani dengan semaksimal mungkin. Paling tidak dalam arti kata pengajaran firman ataupun pujian yang kita tampilkan lah kayak begitu ya. Betul. Nah kemarin begini cerita aja. Saya mengunjungi satu keluarga jemaat karena saya lihat minggu dia nggak datang gitu loh. Nah, waktu sampai di sana kan, ya saya ngobrol lah dengan suami istri ini gitu ya. Ternyata dia sakit gitu loh. Sakit, lalu saya bilang kamu ibadah nggak? Saya ibadah Pak, lihat YouTube itu gitu loh. Nah, makanya saya bayangkan kalau misalnya waktu itu dia sakit, lalu tidak bisa datang, lalu pelayanan digital dalam arti kata melalui channel YouTube itu kita berhentikan gitu ya. Ini juga mungkin menghambat dia juga gini dah. Betul. Kan otomatis dia nggak bisa gitu deh. Ya, betul. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, kira-kira seperti itu. Ya. Nah saya sih berharap lah ya ke depan gitu ya pelayanan ini tetap kita bisa lakukan bersama walaupun memang ini nggak mudah gitu ya. Kadang-kadang juga ada kesulitan-kesulitan tertentu gitu ya. Nah kita tetap lakukan. Nah sekarang gini, apa pesan dan harapan daripada penginjil Yeskil ya sehingga di era digital ini ketika kita terlibat dan pelayanan dalam bidang seperti ini, jemaat itu tetap bisa setia dan bertumbuh dengan secara rohani itu dengan baik gitu. Kira-kira apa ini harapan atau tip atau pesan buat mereka lah gitu? Ya jadi paling utama kalau dari saya pribadi memang kita harus perhatikan ya saudara tentang bagaimana kita membangun kerohanian di era digital. Saya tahu dan percaya bahwa hal-hal yang mendukung di dalam pertumbuhan kerohanian kita itu banyak di media digital. Ya kalau bagi saya pribadi pertama pakailah kesempatan di mana kita berinteraksi dengan alat-alat media kita itu dengan mencari sesuatu yang mempertumbuhkan iman kita. Tetapi ada kalanya mungkin kita harus menarik diri sejenak dari alat-alat itu kalau kita merasa bahwa hal-hal tersebut mendistraksi kita. Karena kembali lagi kehidupan kita tujuannya satu paling untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31 tuh jika engkau melakukan sesuatu yang lain lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bagi saya pribadi kalau kita pegang gadget atau pegang ini alat-alat handphone kita atau yang lain ya pakailah itu untuk mempertumbuhkan kerohanian kita. Kalau memang kita sedang memanfaatkan waktu itu untuk mendisiplinkan rohani kita. Tetapi di luar itu misalnya kita kemudian
memutuskan untuk ya kita berhenti sejenak dari gadget. Misalnya setiap hari Sabtu, Minggu atau malam sebelum tidur, setelah bangun tidur kita nggak pakai gadget dulu dan sebagainya. Lakukan itu seperti untuk Tuhan juga supaya kita punya motivasi. Kenapa sih kita harus melakukan ini supaya pertumbuhan iman lebih baik dan lain sebagainya. Terus kedua, kalau 1 Timotius 4 ayat 7-8 kan bilang latihanlah dirimu beribadah itu. Latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi mungkin ya Bapak Ibu, saya mengajak juga kita ya, khususnya bagi yang mungkin sekarang terlalu menikmati kehidupan bergereja melalui online. Ya kembali lagi, kita harus belajar melatih diri kita untuk menikmati sesuatu yang berbeda yang mungkin sekarang kita sedang nikmati. Cobalah disiplin dalam 1-2 bulan gitu ya. Yang Bapak Ibu yang mengikuti ibadah baik itu dari online atau doa dari online, coba dalam 1-2 bulan ke depan stop untuk ikut online, datanglah ke gereja, berkumpul bersama dengan kami, ikutlah berfellowship bersama-sama, ngobrol-ngobrol dan coba rasakan. Mungkin ada sesuatu yang mungkin Bapak Ibu Saudara tidak pernah rasakan. Karena saya masih ingat waktu kembali lagi dari zaman COVID itu, terus kemudian kita diizinkan beribadah, itu sampai ada jemaat-jemaat yang nangis, terus mereka bilang, udah lama banget gak dengar tepuk tangan sama-sama ya, dan sebagainya. Itu memang pengalaman spiritualitas yang mungkin tidak terlupakan bagi sebagian orang gitu ya. Karena ada satu kerinduan seperti pemazmur, rindu akan rumah Tuhan gitu. Betul. Nah, kerinduan seperti itu saudara harus kita cari apa sebetulnya yang menjadi kerinduan kita, kenapa kita harus tinggalkan media digital kita sejenak, terus kita datang kepada Tuhan dan membangun spiritual kita di dalam dunia yang nyata dalam tanda petik. Saya bayangkan seperti umat Yahudi ketika ada di Babel. Ya seperti itu harusnya. Mereka kan tidak bisa datang ke Sion, ke Bait Allah. Wah itu ketika mereka ada di tepian sungai Babel itu, kalau kita baca gitu ya, wah itu kan mereka menangis loh, karena merindukan rumah Tuhan. Gitu. Betul. Nah, pengalaman spiritualitas itu biarlah kiranya juga jemaat punyai gitu ya. Ada satu kerinduan terhadap rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Betul, itu mungkin. Terima kasih ya Yeskil untuk perbincangan kita ya. Nah, kita akan ketemu di dalam kesempatan yang akan datang gitu ya. Kasih. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.